Materi yang selanjutnya yaitu materi 3 dan keempat. Materi yang ketiga yaitu tentang jarimah takzir ya. Pengertian dari takzir adalah suatu jarimah yang diancam dengan hukuman takzir. Pelaksanaan hukuman takzir baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nas atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah maupun perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Takzir adalah sanksi atas kemaksiatan yang di dalamnya tidak had dan kafarah. Pada dasarnya sanksi takzir ditetapkan berdasarkan pendapat seorang qadhi dengan mempertimbangkan kasus pelaku politik dan sebagainya. Abdurrahman Al-Maliki mengelompokkan kasus takzir menjadi 7. Yang pertama yaitu pelanggaran terhadap kehormatan, yang kedua yaitu penyerangan terhadap nama baik, yang ketiga yaitu tindak yang bisa merusak akal, yang keempat yaitu penyerangan terhadap harta milik orang lain, yang kelima yaitu gangguan terhadap keamanan atau privasi, yang keenam yaitu mengancam keamanan negara, ketujuh yaitu kasus-kasus yang berkenaan agama, kasus-kasus takzir lainnya. Secara bahasa, takzir merupakan dasar dari azaro yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, membantu. Takzir juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan takzir karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada jarimah, atau dengan kata lain membuatnya jera. Sementara para fuqaha mengartikan takzir dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba, yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan yang serupa. Takzir sering juga disamakan oleh fuqaha dengan hukuman tersebut setiap maksiat yang tidak diancam dengan hukuman had dan atau karafah. Hukuman takzir adalah hukuman yang bersifat pengajaran terhadap berbagai perbuatan yang tidak dihukum dengan hukuman hudud atau terhadap kejahatan yang sudah pasti ketentuan hukumnya, hanya syaratnya tidak cukup, misalnya saksi tidak cukup dan sebagainya. Pelaksanaan hukuman takzir ini diserahkan kepada penguasa yang akan menjatuhkan hukuman, dan dalam hal ini hakim atau penguasa memiliki kebebasan untuk menetapkan hukuman takzir kepada pelaku tindak pidana yang hukumannya tidak disebutkan dalam Al-Quran. Pemberian hal ini adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat secara tertib dan untuk mengantisipasi berbagai hal yang tidak diinginkan. Dan tindak pidana yang dikenakan hukuman takzir selain tindak pidana yang dihukum dengan hudud, qisas atau diyat dan kafarat, bentuk hukumannya bisa berupa hukuman mati, jera, kurungan, pengasingan, salib, ancaman, denda dan sebagainya. Macam-macamnya dilihat dari hak yang dilanggar. Takzir dapat dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu jarimah yang berkaitan dengan hak Allah, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum seperti pencurian, penimbunan bahan pokok dan lain-lain. Bisa dikatakan juga dengan hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang karena meninggalkan kewajiban seperti tidak membayar zakat. Kemudian yang kedua yaitu jarimah yang berkaitan dengan hak perseorangan, yaitu perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, atau bisa juga sebagai suatu siksaan yang dijatuhkan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syariat seperti penipuan, pengkhianatan, penghinaan dan lain-lain. Dari segi sifatnya, jarimah takzir dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu takzir atas perbuatan maksiat, yaitu semua maksiat yang telah ditetapkan dalam Al-Quran namun tidak ada ketentuan hukum yang dijatuhkan, seperti memakan harta anak yatim, riba, menghina orang lain dan lain-lain. Hukumannya pun lebih ringan daripada had. Yang kedua yaitu takzir atas perbuatan dan yang membahayakan kepentingan umum, yaitu semua tindak pidana yang dianggap melanggar kepentingan umum. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur yang merugikan kepentingan umum, maka perbuatan tersebut dianggap jarimah dan pelaku dikenakan hukuman. Yang ketiga yaitu takzir atas pelanggaran atau mukhalafah. Jenis yang ketiga ini sepenuhnya ditentukan oleh ulil amri, seperti pelanggaran disiplin pemerintah. Untuk materi yang keempat atau yang terakhir yaitu positifikasi hukum Islam di Indonesia. Berbicara tentang prospek terlebih dahulu, harus mengetahui variabel yang melingkupinya, baik variabel yang merupakan faktor pendukung maupun yang menjadi faktor penghambat.
Dengan melihat kedua faktor tersebut dan membandingkannya secara objektif akan diketahui sejauh mana prospek itu terlihat. Perspektif hukum berarti sistem hukum yang menjadi idaman untuk masa depan yang diupayakan melalui pembinaan dan pembaharuan hukum. Tujuannya adalah mengubah suasana hukum dari sistem hukum yang ada kepada sistem hukum yang diinginkan. Hukum nasional yang ingin diwujudkan adalah hukum yang sesuai dengan norma-norma Pancasila sebagai ideologi negara dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila menjadi acuan utama dalam merumuskan hukum nasional dan berkedudukan sebagai titik temu antara berbagai komunitas kemasyarakatan, terutama komunitas keagamaan. Dengan demikian, setiap norma atau kaidah hukum yang akan dipositifkan harus tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Sedangkan dari mana kaidah itu berasal adalah tidak penting, baik hukum adat, hukum Islam maupun hukum Barat mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi hukum positif asalkan memenuhi persyaratan tersebut. Faktor pendukung positifikasi sudut pandang filosofi bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila tidak menutup pintu bagi hukum Islam untuk menjadi bagian dari hukum nasional. Di samping kedudukannya yang legal konstitusional, secara sosiologis warga negara Indonesia mayoritas adalah pemeluk Islam. Bagi setiap muslim berkewajiban menjalankan hukum agamanya, sehingga pelaksanaan hukum agama atau hukum yang sesuai dengan agama yang dianutnya menjadi kebutuhan pokok. Kewajiban negara adalah menyelenggarakan peraturan perundangan yang menjamin terlaksananya kebutuhan masyarakat Indonesia. Faktor yang mendukung prospek hukum Islam di Indonesia adalah kedudukan hukum Islam, pengatur yang mayoritas, ruang lingkup hukum Islam yang seluas, serta dukungan aktif organisasi kemasyarakatan Islam. Kedudukan hukum Islam di Indonesia sejajar dengan sistem hukum yang lain, dalam arti mempunyai kesempatan yang sama dalam pembentukan hukum nasional. Namun hukum Islam mempunyai prospek yang lebih cerah berdasarkan berbagai alasan, baik alasan historis, yuridis maupun sosiologis. Nilai-nilai hukum Islam mempunyai lingkup yang lebih luas, bahkan sebagian nilai-nilai tersebut sudah menjadi bagian dari kebudayaan nasional. Kondisi ini ditunjang dengan dianutnya struktur terbuka dalam tata hukum Indonesia, yang berarti bahwa tata hukum di Indonesia bersifat dinamis, selalu mengikuti perkembangan masyarakat. Dengan struktur tata hukum terbuka, prospek hukum Islam dalam hukum nasional bisa dioptimalkan. Hukum Islam bisa merambah ke dalam berbagai bidang hukum. Faktor kedua yang mendukung prospek hukum Islam adalah kenyataan bahwa Islam merupakan agama dengan penganut mayoritas di Indonesia. Dengan model mayoritas ini, umat Islam bisa masuk dalam berbagai lembaga pemerintah, baik itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif, yang mempunyai kewenangan menetapkan politik hukum. Dalam lembaga eksekutif yang mempunyai peran besar dalam proses legislasi hukum, transformasi hukum Islam dapat disalurkan melalui kementerian yang ada, terutama Kementerian Agama. Aspirasi umat Islam yang menginginkan diberlakukannya hukum Islam dapat disalurkan melalui lembaga ini. Dengan demikian, hal ini di lembaga legislatif sebagai lembaga yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan, para wakil yang duduk di dalamnya bisa menjadi katup pengaman bagi hukum yang berlaku oleh eksekutif. Kekuatan suara legislatif bisa menjadi filter bagi penegakan hukum di Indonesia, karena dalam proses legislasi nasional, pembicaraan mengenai rancangan suatu peraturan perundang-undangan terjadi atas pihak eksekutif pemerintah dengan pihak legislasi DPR. Faktor pendukung lain bagi prospek hukum Islam di Indonesia terletak pada cakupan bidang hukum yang luas. Dengan ruang lingkup yang luas, hukum Islam merupakan alternatif utama dalam pembentukan tata hukum karena mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan hidup hukum masyarakat. Nilai asas dan karakteristiknya dapat menjadi landasan dan sumber hukum. Pelaksanaannya dapat dilakukan dengan mengambil nilai-nilai Islam yang bersifat universal untuk dijadikan konsep teoritis untuk dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Penuangannya dapat melibatkan nilai-nilai budaya lokal yang telah berlaku dalam masyarakat sehingga warna Indonesia sebagai identitas budaya tetap terwujud. Proses timbal balik antara nilai Islam dengan budaya lokal ini akan semakin mengukuhkan jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berketuhanan. Kombinasi nilai-nilai di samping memberikan kepastian hukum bagi mayoritas muslim, juga memberikan kesempatan bagi golongan lain memberikan aspirasi mereka melalui budaya lokal tersebut secara politis. Hal ini tidak mempengaruhi integritas bangsa dan menjamin stabilitas nasional dalam negara yang majemuk ini.
transformatif hukum Islam dalam hukum nasional tidak berarti pemaksaan berlakunya kaidah atau norma agama tertentu, tetapi lebih berorientasi untuk memberi corak nilai keindonesiaan yang sesuai dengan filsafat hidup bangsa. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila membutuhkan interpretasi yang sesuai dengan perubahan zaman sehingga mampu berfungsi sebagai dasar moral bagi pembangunan nasional. Dengan demikian, hal yang perlu dilakukan untuk mendukung prospek hukum Islam di masa depan adalah bagaimana agar ketentuan hukum Islam itu dapat dipahami, disadari, dan dirasakan sebagai alternatif yang mendatangkan rahmat bagi seluruh bangsa Indonesia. Faktor keempat yang mendukung positifikasi hukum Islam adalah peran aktif lembaga atau organisasi Islam secara struktural. Keberadaan organisasi Islam dalam sistem politik Indonesia menjadi penyeimbang bagi kebijakan pemerintah. Kontribusi nyata dari berbagai organisasi Islam setidaknya dapat menjadi daya dalam pengambilan berbagai keputusan yang menyangkut kepentingan umum. Dengan daya tawarannya, organisasi Islam dapat menyalurkan aspirasi anggotanya dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan politik. Deskripsi di atas menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia mempunyai prospek yang baik dalam arti jalan menuju transformasi untuk bersifat legal konstitusional. Dukungan serta partisipasi kaum muslimin dan organisasi Islam semakin membuka peluang dipositifkan nilai-nilai Islam dalam hukum nasional. Namun demikian tidak berarti tidak ada hambatan dan kendala dalam pelaksanaannya. Secara teoritis tidak ada masalah, tetapi dalam pelaksanaannya dalam realitanya hambatan tersebut muncul dan mempengaruhi proses pelembagaan. Faktor penghambat berlakunya hukum Islam secara sederhana, faktor yang kurang mendukung prospek hukum Islam di Indonesia terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari kurangnya pelembagaan dan pandangan dikotomis terhadap hukum Islam, sedangkan faktor eksternalnya adalah pengaruh politik hukum pemerintah terhadap bidang-bidang hukum tertentu. Hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah perdata, khususnya bidang hukum keluarga, hampir sepenuhnya mendapat perhatian khusus. Namun hukum-hukum selainnya seperti hukum pidana dan ketatanegaraan belum tersentuh atau minim perhatian, sehingga penetapan peraturan-peraturan atau hukum yang berkaitan dengan masalah tersebut belum ada campur tangan yang serius. Jika kita melihat kitab-kitab fikih yang dijadikan dasar pelembagaan hukum Islam di Indonesia, muatan isinya meliputi berbagai bidang hukum, tidak hanya terbatas pada bidang ahwal asy-syariah, hukum keluargaan, tetapi mencakup semua aspek hukum sosial tersebut, termasuk bidang politik dan pemerintahan. Namun kenyataannya bidang-bidang tersebut terabaikan dan sebagian besar berada di luar jangkauan hukum Islam. Menurut Gibb, alasan atas keketatan pelaksanaan hukum keluarga ini tidak hanya terletak pada universitas, hubungan-hubungan yang menyangkut kepentingan setiap anggota masyarakat, tetapi terletak juga pada kenyataan bahwa aturan-aturan dasar mengenai hal ini secara rinci terdapat dalam Al-Quran. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya kurang maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.